Bismillahirrahmanirrahim. Amr bin al-Ash bercerita, pada saat terjadi perang Zati al-Salasil, aku mengalami mimpi basah. Saat itu udara malam sangat dingin menusuk tulang, lalu muncul dalam pikiranku, jika aku mandi, pasti aku mati. Untuk menghilangkan hadat besarku itu aku lalu berayamum. Setelah selesai, aku menjadi imam salat subuh bersama sahabat-sahabatku yang lain. Sahabat-sahabatku itu lalu menceritakan peristiwa yang baru terjadi kepada Rasulullah. Beliau lalu bersabda, "Hai Amr, kamu menjadi imam salat subuh, padahal kau sedang junub." Mendengar pertanyaan Rasulullah, aku lalu menceritakan alasan kenapa aku tidak mandi wajib untuk menghilangkan hadat besarku tersebut. Kemudian aku berkata, artinya, aku mendengar Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah kepada kalian semua adalah Maha Penyayang." Surat An-Nisa 29. Setelah menyimak alasan yang aku kemukakan tersebut, Rasulullah tertawa. Beliau diam dan tidak mengucapkan apa-apa lagi. Kisah kedua yang mengisahkan tentang sahabat yang sedang junub dan tidak menemukan air terjadi pada Abu Zarrin. Ia menceritakan kisahnya. Aku sebenarnya kurang suka tinggal di Madinah. Lalu Rasulullah memerintahkan agar aku membawa sejumlah unta dan kambing untuk dipelihara. Beliau bersabda, "Minumlah dari susunya." Aku tinggal di sebuah tempat yang jauh dari air, sementara keluargaku juga ikut tinggal di sana. Pada suatu saat aku junub. Karena tidak ada air, aku salat dalam keadaan junub tanpa bersuci. Keesokan harinya, tepat di siang hari, aku mendatangi Rasulullah. Ketika itu beliau sedang duduk-duduk bersama sejumlah sahabat yang lain. "Abu Zarrin ya?" Beliau bertanya. "Benar," jawabku. "Celaka aku hai Rasulullah." "Apa yang membuatmu celaka?" Nabi bertanya. "Aku tinggal di sebuah tempat yang jauh dari air, sementara keluargaku juga ikut tinggal di sana. Lalu aku junub. Karena tidak ada air, aku salat dalam keadaan junub tanpa bersuci." Mendengar ceritaku tersebut, Rasulullah tertawa. Beliau lalu memanggil seseorang dari keluarganya agar membawakan air. Datanglah seorang budak perempuan berkulit hitam dengan membawa sebuah bejana berisi air yang tidak terlalu penuh. Air itu tampak bergoyang-goyang. Aku lalu berlindung atau menutupi diriku di balik seekor unta dan mandi di sana. Setelah selesai mandi, aku menghadap Rasulullah. Beliau lalu bersabda, "Hai Abu Darin, debu yang bersih adalah suci dan menyucikan, sekalipun kau tidak menemukan air selama 10 tahun. Jika kau sudah menemukan air, maka basuhlah kulitmu, mandilah." Dalam riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, "Sesungguhnya debu yang bersih adalah suci dan menyucikan, selama kau tidak menemukan air, sekalipun selama 10 kali bulan haji 10 tahun. Jika kau sudah menemukan air, maka basuhlah kulitmu, mandilah." Apa saja pelajaran yang dapat dipetik dari kisah di atas? 1. Tayamum boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub meskipun ada air, dengan syarat bahwa ia tidak bisa memakai air tersebut. Misalnya sedang sakit, atau karena udara sangat dingin, dan jika mandi bisa membahayakan pada dirinya sendiri, seperti pada kasus yang pertama. Menurut Abu Islam Ahmad bin Ali, rasa takut tersebut tidak perlu sampai pada tingkat yakin. Artinya, kebolehan bertayamum ini tidak perlu menunggu munculnya keyakinan dalam dirinya bahwa jika ia mandi memakai air, maka akan berbahaya pada dirinya sendiri. Cukup diperkirakan sendiri menurut kondisi fisik dan kesehatan saat tersebut. Meskipun demikian, kita tidak boleh menganggap remeh kewajiban mandi memakai air. Sekadar sebagai gambaran, ada ulama salaf yang jatuh pingsan selesai mandi wajib karena udara yang sangat dingin, sementara ia sedang junub. 2. Dalam hukum Islam, terdapat banyak dispensasi atau rukhsah yang diberikan bagi para pemeluknya, dan hal tersebut disesuaikan dengan alasan atau sebab terjadinya peristiwa tersebut. Bahkan suatu peristiwa bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, bahkan haram.
Tergantung alasan, sebab atau ilat atau hal-hal yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Meskipun demikian, tetap ada hukum dasarnya. Misalnya membunuh orang lain, hukum dasarnya adalah haram. Akan tetapi, jika karena mempertahankan diri, bisa berubah menjadi wajib. Menikah hukum dasarnya sunnah, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib jika dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan, menikah haram jika untuk permainan, dan lain-lain. Dalam salah satu ungkapan kita sering mendengar, al-hukmu yaduru ma'a ilatihi. Hukum terus berputar sesuai dengan sebab yang melatar belakangi. 3. Seperti pada kisah-kisah yang lain, di sini kita juga dapat belajar bahwa antusiasme para sahabat untuk mengetahui jawaban dari sebuah persoalan, termasuk persoalan hukum, sangat tinggi. Mereka tidak peduli apakah yang akan mereka tanyakan tersebut persoalan yang memalukan jika diketahui oleh orang lain atau tidak. Mereka tidak bisa memendamnya sampai benar-benar menemukan jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Ada seorang sahabat yang melakukan perzinahan. Kemudian ia datang menghadap Nabi Muhammad dan melaporkan perbuatannya secara terbuka dan jujur. Hal ini ia lakukan karena ia ingin mendapatkan pengampunan dari Allah atas dosa yang telah ia lakukan dan ingin mengetahui secara pasti bagaimana hukuman yang akan diterima oleh orang yang melakukan perzinahan, sehingga hal tersebut bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Rasulullah selalu memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rasa keingintahuan dan kreativitas berpikir mereka. Sekian, terima kasih.